Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari laporan kami yang berjudul Laporan Laba dan Rugi. Baik, yang pertama laporan laba dan rugi. Laporan laba dan rugi adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang mengukur keuntungan atau kerugian suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan laba dan rugi biasanya dibuat setiap bulan, kuartal, dan tahun. Laporan ini berguna untuk mengukur kemajuan atau kemunduran keuangan sebuah perusahaan dengan hasil akhir yang menunjukkan laba atau rugi yang dihasilkan. Tujuan dari penyusunan laporan laba dan rugi. Yang pertama, memberikan informasi tentang keuntungan atau kerugian suatu perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, memberikan informasi tentang total pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga, menunjukkan perusahaan dengan membandingkan laba dan rugi dari tahun ke tahun. Yang keempat, menganalisa sumber keuntungan yang paling besar dan sumber pengeluaran terbesar di dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu menjadi alat bantu untuk menghitung dan menganalisa pertumbuhan suatu perusahaan. Unsur-unsur pada laporan laba dan rugi. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan ini yaitu pemasukan atau penambahan aktiva lain dari entitas bisnis. Biasanya diperoleh dari hasil penjualan atau usaha, pendapatan bunga simpanan, dividen, potongan, dan sebagainya. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban yaitu pengeluaran atau penggunaan aktiva dari suatu entitas bisnis. Misalnya yaitu biaya yang timbul dari pengiriman barang dan lain sebagainya. Yang ketiga, keuntungan. Keuntungan ini yaitu penambahan ekuitas dari transaksi periferal perusahaan atau investasi pemilik usaha. Yang ketiga, yang terakhir yaitu kerugian. Kerugian ini penurunan ekuitas karena transaksi perusahaan yang bersifat periferal atau turun. Pengertian dari arus kas yaitu sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Tujuan dari laporan arus kas yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lain sebagainya. Biasanya laporan arus kas ini meliputi jumlah kas yang diterima. Contoh laporan arus kas seperti investasi tunai dan pendapatan tunai, serta juga jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Komponen dari laporan arus kas. Komponen dari laporan arus kas ini ada 3. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas dari kegiatan operasi ini yaitu kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Contohnya yaitu transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu arus kas dari kegiatan investasi.
yaitu arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya, arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini yaitu yang berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Yang terakhir yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Biasanya arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dan utang. Contohnya yaitu penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan,